Malam itu aku terhenti cukup jauh di hadapan panggung pagelaran ludruk yang terletak di tengah hutan. Suara pementasan sudah tidak lagi meriah. Sebaliknya, hanya ada suara gong yang sesekali dipukul dan suara gamelan yang dibunyikan dengan sayu. Ada yang aneh dengan pementasan di hadapanku saat ini. Aku pun mendapatkan jawabannya. Kakiku mendadak lemas mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sana. Para pemain ludruk menghampiri warga desa yang menonton membawa sebuah parang. Tanpa rasa belas kasihan, mereka pun menjambak rambut warga desa dan menebas leher mereka satu persatu. Darah segar berbuncratan kemana-mana, namun tidak ada satupun warga desa yang bereaksi atas kejadian itu. Tidak ada satu orang pun yang melawan. Semua seperti terhipnotis oleh pertunjukan sebelumnya. Semua kepala warga desa itu dikumpulkan pada sebuah gerobak. Ada sosok pemain ludruk yang masih berdiri dan sesekali menari di atas panggung. Ada yang aneh dari dirinya. Ia selalu mengenakan topeng hitam yang sangat mengerikan di wajahnya. Mataku berkeliling memandangi semua orang di sana. Saat ini aku berharap untuk tidak menemukan sesuatu yang aku cari. Namun ternyata harapanku pudar. Dari jauh aku melihat bapak dan ibu duduk di barisan tengah. Mereka masih hidup. Ingin segera aku berlari menghampirinya. Namun aku terhenti saat melihat salah seorang pemain yang membawa parang mendekati kedua orang tuaku. Tanpa berlama-lama pemain itu menarik rambut bapak dan bersiap menebaskan parangnya. Hampir saja aku berlari ke arahnya. Namun rupanya tiba-tiba lengan si pemain dihentikan oleh seseorang. Itu adalah penari dengan topeng hitam yang turun dari panggung. Aku berharap bapak dan ibu bisa selamat dari kejadian ini. Tapi ternyata aku salah. Orang itu mengambil parang dari pemain lainnya dan membuka topengnya. Sungguh sangat mengerikan. Itu bukan wajah seorang manusia. Saat topengnya terbuka, terlihat 4 buah bola mata terpasang di wajahnya yang tidak dilapisi kulit. Bahkan hidung dan bibir pun tidak terlihat di wajahnya. Tanpa menunggu lama, makhluk itu pun menebas kepala bapak hingga terputus. "Bapak!" Sontak aku terbangun dan berteriak sekeras-kerasnya. Bu Le yang mendengarkan suaraku segera berlari menghampiriku ke kamar dan segera memelukku. "Sudah nak, ada Bu Le di sini," ucap Bu Le sambil memelukku. Aku tahu tatapanku kosong dan masih terpaku atas mimpi yang mengingatkanku akan kejadian yang tidak pernah aku bisa lupakan seumur hidupku. Tubuhku penuh keringat dan air mata sudah mengambang di bola mataku. Tapi sekuat apapun aku berteriak, aku tetap harus menerima kenyataan bahwa bapak, ibu dan seluruh warga desaku sudah tiada beberapa hari yang lalu. "Ini diminum dulu." Pak Le dengan tergesa masuk ke dalam kamar sembari membawakan segelas air putih. Aku pun meminumnya dan merasakan perasaanku kembali tenang. Aku tidak menyangka segelas air putih bisa memberikan perasaan seperti ini. "Sudah Bu Le, sudah gak apa-apa," ucapku pada Bu Le. Bu Le pun segera melepaskan pelukannya dan menatap wajahku. Ia menyeka keringat di wajahku dan memastikan keadaanku. "Habis ini mandi ya, Bu Le masakin air hangat," ucap Bu Le. "Iya Bu Le, matur nuwun," balasku. Aku duduk di meja makan dapur sembari menunggu Bu Le mempersiapkan air panas. Pak Le ikut duduk menemaniku sembari menikmati singkong goreng yang sudah tersedia di atas meja. "Gak usah ditahan, siapapun pasti akan terpukul saat mengalami kejadian sepertimu. Kalau memang harus menangis ya nangis, tapi pastikan itu gak akan lama," ucap Pak Le. "Enggak kok Pak Le, gak apa-apa," balasku yang berusaha untuk kuat. Bu Le kemudian membawa panci air panas dari kompor dan menuangkannya di tempayan yang berada di kamar mandi. "Airnya sudah ya Le?" ucap Bu Le. "Nggih Bu Le, matur nuwun." Aku pun masuk ke kamar mandi dan mengunci pintu. Satu gayung air kusiramkan di kepala. Air hangat itu jatuh bersamaan dengan tetesan air mata yang sudah tidak terbendung lagi. Aku menangis sekuat-kuatnya di bawah guyuran air yang kuharap bisa menutupi suara isak tangisku. Klaten, Jawa Tengah. Tempat ini sangat jauh dari tempat tinggalku sebelumnya. Walau rumah Pak Le masih di daerah pedesaan, tapi udara di sini tidak sedingin udara di desaku dahulu. "Udah segar?" tanya Pak Le. "Iya Pak Le, udah lama gak mandi air hangat." "Ikut Pak Le yuk," ajak Pak Le. Aku pun mengiyakan ajakan Pak Le dengan membonceng sepeda ontel yang sudah mulai berkarat itu. "Lah, motornya mana Pak Le?" "Sudah dikembalikan, boleh minjem itu. Nanti kalau butuh buat jarak jauh bisa minjem lagi," balasnya dengan santai.
Aku menangkap bahwa saat ini kami akan pergi ke tempat yang tidak terlalu jauh. Berangkat Pak Bimo, sapa seorang ibu yang berpapasan dengan kami. Iya Bu Darmi, duluan ya, balas Pak Le dengan ramah. Pak Le pun melajukan sepedanya menuju keluar desa. Kami melalui jalur pedesaan yang dihiasi pemandangan sawah hingga jalur yang membelah kebun tebu. Kebun tebunya gede banget ya Pak Le, emang pabrik gulanya di mana? Tanyaku. Kalau kebun tebu yang ini hasilnya untuk pabrik gula yang ada di luar kabupaten. Tiap panen sudah ada truk yang siap untuk mengambil. Lah, emangnya di sini nggak ada pabrik gula? Ada, tapi sudah beberapa tahun nggak difungsikan. Nanti Pak Le ajak ke sana. Pak Le kemudian menghentikan sepedanya sejenak di tempat yang tanaman tebunya masih belum terlalu tinggi. Di sebelah sana. Pak Le menunjuk kepada sebuah bangunan yang baru saja kami bisa lihat. Itu bukannya arah desa Pak Le? Tanyaku. Pabrik itu memang hanya berbatasan hutan dengan desa, tapi jangan ke sana sendirian ya, balas Pak Le. Loh, memangnya kenapa Pak Le? Banyak ularnya. Pak Le pun kembali mengayuh sepedanya. Aku memandang dari jauh bangunan yang terlihat kecil dari tempat ini. Tapi aku tahu kalau dilihat dari jarak dekat, bangunan itu pasti sangat besar dengan halaman yang sangat luas. Kami pun sampai ke sebuah desa yang cukup besar. Memang cukup jauh dari jalan provinsi. Namun desa ini seperti sudah melengkapi kehidupannya sendiri. Terlihat di sana ada pasar, masjid, lapangan, sekolah, dan berbagai tempat yang membuat warga desanya tidak perlu sering-sering meninggalkan desa itu. Namanya Desa Jumon. Aku mengetahui nama itu dari nama sebuah sekolah yang kami lewati. Nah, sudah sampai. Pak Le kemudian memarkirkan sepedanya di sebuah rumah dengan arsitektur rumah Belanda, namun tidak terlalu besar. Sekilas rumah ini seperti tidak terawat dengan rumput liar yang mulai menguasai halamannya. Ini rumah siapa Pak Le? Kenalan Pak Le, nanti kamu juga tahu. Pak Le pun membuka pagar yang tidak terkunci dan memasuki halaman rumah seolah sudah biasa melakukannya. Suara lonceng kecil berbunyi setelah Pak Le menarik rantai yang menggantung di bawahnya. Aku cukup tertarik dengan benda itu. Lonceng itu memudahkan kami memanggil tuan rumah tanpa harus mengetok-ketok pintu. Yalah Mas Bimo, sudah datang, silakan duduk. Sambut seorang ibu yang membukakan pintu untuk kami. Kami pun duduk di kursi rotan yang berada di ruang tamunya. Tetapi sebelum banyak berbicara, ibu itu malah buru-buru masuk ke dalam. Minum apa Mas? Panas apa dingin? Teriak ibu itu dari dalam rumah. Alah Jeng, gak usah repot-repot, sini dulu loh, ngobrol. Balas Pak Le yang tidak dihiraukan oleh ibu itu yang bersikeras membuatkan kami suguhan. Pak Le meninggalkan tempat duduknya dan berkeliling melihat isi rumah ini seolah ia sudah biasa melakukannya. Masmu masih sering datang? Tanya Pak Le. Datang kok Mas Bimo, ya tapi terakhir bulan lalu. Jawab ibu itu. Sementara Pak Le berkeliling rumah, aku pun menunggu sendirian di ruang tamu sembari melihat-lihat lukisan dan pajangan yang berada di dinding ruang tamu itu. Ada sebuah lukisan yang mencolok. Itu adalah lukisan penari kuda lumping yang sedang beraksi. Gambar itu menunjukkan ketiga penari sedang menaiki kuda lumping dan masing-masing membawa cemeti. Pose mereka menunjukkan betapa gagahnya mereka. Tiba-tiba aku mendengar sebuah benda yang beradu dengan lantai. Aku pun menoleh ke arah suara itu dan kaget dengan kemunculan seseorang. Dari arah ruang tamu tengah berdiri seorang anak kecil yang mungkin saja seumuran denganku. Tapi ada yang berbeda di matanya. Terlihat anak itu buta. Siapa? Ia meraba lantai rumah dengan tongkatnya mendekat ke arahku. Aku pun segera menghampirinya dan membantunya mendekat. Aku Cahyo. Aku datang sama Pak Le. Maksudnya Pak Bimo. Jawabku dengan canggung. Oh, Pak Le Bimo. Balasnya dengan senyuman lebar yang tiba-tiba muncul di bibirnya. Menyadari anak itu menghampiriku, Pak Le pun kembali ke ruang tamu dan menghampirinya. Wah, Widi, udah gede aja kamu, sapa Pak Le. Anak yang ternyata bernama Widi itu mendekat ke asal suara Pak Le dan merabanya. Ia pun bergegas mengambil tangan Pak Le dan mempertemukannya di keningnya. Aku merasa betapa sopannya anak ini. Benar-benar berbeda terbalik denganku yang lebih senang bertingkah seenaknya. Ya jelas dong Pak Le, aku makannya banyak. Tapi masa tiap kesini diomongin itu terus sih? Udah gede aja kamu, protes Widi.
Iya maaf, tapi bener loh, sekarang kamu itu tambah tinggi, balas Pak Le. Yang benar Pak Le. Widi merasa senang mendengar ucapan Pak Le. Aku tidak menyangka seorang anak akan senang dengan ucapan seperti itu saja. Tidak berapa lama kemudian ibu tadi kembali dengan membawa 2 buah gelas berisikan minuman hangat. Kopi hitam untuk Pak Le dan teh hangat untukku. Ada beberapa makanan kering yang juga disajikan untuk mendampinginya. Maaf ya, seadanya saja, ucapnya. Sudah aku bilang gak usah repot-repot, balas Pak Le Bimo. Gak apa-apa Pak Le, ibu memang senang direpotin, ucap Widi setengah meledek ibunya. Ibu itu hanya mengelus rambut Widi sembari tersenyum. Oh iya, maaf tadi buru-buru jadi belum kenalan sama masnya. Siapa ya namanya? Ibu itu pun akhirnya menyapaku. Namaku Cahyo, Bu. Aku pun mengikuti perilaku Widi dengan menyambut tangan ibu itu dan meletakkannya di kening. Alah, tumben sopan, ucap Pak Le setengah meledek. Yalah Pak Le, udah sengaja biar kelihatan anak baik malah dijatuhin lagi, balasku sembari memasang wajah kecutku. Sebaliknya, Widi dan ibunya malah tertawa mendengar jawabanku. Saya Sunari, ibunya Widi, manggilnya Bu Sunar aja ya, kata ibu Widi memperkenalkan dirinya. Baik Bu Sunar. Setelah perbincangan singkat, Pak Le pun duduk berpindah di dekat Widi. Ia meminta Widi untuk membelakanginya dan mengambangkan tangan di belakang tubuh Widi. Ada beberapa kalimat doa yang dibacakan oleh Pak Le. Aku menduga mungkin inilah tujuan Pak Le mengajakku ke sini. Tapi ternyata apa yang dilakukan Pak Le tidak lama. Ia segera memijat bahu Widi sebentar dan memintanya berbalik seperti semula. Gimana Pak Le? Tanya Bu Sunar. Gimana apanya? Widi baik-baik aja kok. Dari terakhir Pak Le datang ke rumah gak pernah kambuh kan? Tanya Pak Le. Iya Pak Le, gak pernah, balas Widi dengan singkat. Bu Sunar pun menghela nafas mendengar ucapan itu. Sayangnya aku masih belum mengerti apa yang mereka bicarakan. Menjelang siang, Bu Sunar mulai mempersiapkan masakan sementara Widi kembali ke kamarnya untuk istirahat. Sepertinya kami akan lama di sini. Pak Le masuk ke salah satu pintu ruangan di rumah itu. Dari bagaimana barang-barang di ruangan itu disusun, aku menduga bahwa ruangan itu adalah gudang. Dengan hati-hati, Pak Le menatap ke sekeliling gudang. Setelah beberapa lama, Pak Le keluar dengan membawa beberapa buah benda dan menghampiriku. Apaan itu Pak Le? Tanyaku dengan penasaran. Pak Le pun memberikan salah satu benda yang ia ambil kepadaku. Buat apaan sih ini Pak Le? Tanyaku sambil memperhatikan sebuah pisau melengkung yang diberikan Pak Le. Buat ngarit, balas Pak Le yang segera mengajakku ke halaman yang penuh dengan rumput liar. Siang-siang gini Pak Le? Tanyaku. Ya mau nunggu tengah malam juga gak apa-apa, balas Pak Le. Aku pun hanya menggaruk kepalaku mendengarkan perintah Pak Le. Kami berdua pun sedikit-sedikit membersihkan halaman rumah Ibu Sunar yang sudah penuh dengan rumput liar yang sudah sangat meninggi itu. Walaupun cukup malas, aku bisa mengerti maksud Pak Le bahwa ia berniat membantu Ibu Sunar dan Widi yang memang kekurangan tenaga untuk mengurus rumah ini. Pak Le, memangnya ada apa dengan Widi sih? Tanyaku sembari memotong rumput halaman rumah itu. Widi, itu diikutin demit, balas Pak Le dengan singkat. Demit? Yang benar Pak Le? Yo iya, demit itu juga yang membuat ayahnya Widi meninggal, jelas Pak Le. Aku terhenti sejenak saat mendengarkan kalimat itu dari Pak Le. Meninggal gara-gara demit? Pak Le pun menceritakan bahwa ayah Widi adalah salah seorang seniman yang menguasai berbagai tarian tradisional. Ia cukup terkenal bersama kelompok tari kuda lumping yang ia dirikan bersama teman-temannya. Kalau kamu tahu, permainan kuda lumping itu umumnya melibatkan sosok gaib, kata Pak Le. Ya, kalau itu Cahyo tahu Pak Le. Nah, dari situlah asal-muasal masalahnya. Pak Le pun bercerita bahwa suatu ketika ayah Widi diminta mengisi hajatan di salah satu kota kecil di wilayah Pantura. Tanpa curiga mereka sekelompok menerima tawaran itu dan berangkat ke sana. Sesampainya di kota pementasan itu, tiba-tiba kelompok kuda lumping ayahnya Widi dihadang oleh sekelompok yang menamai kelompoknya Jaran Gupolo. Ternyata mereka adalah kelompok penari kuda lumping yang berasal dari kota itu. Orang-orang itu meminta kelompok ayah Widi untuk pulang,
Tapi mereka menolak karena harus menjalankan amanah pemilik hajatan. Hampir saja terjadi bentrokan, namun beberapa orang suruhan pemilik hajatan mengetahuinya dan mengusir orang-orang itu. Orang-orang itu menjelaskan bahwa Jaran Gupolo adalah kelompok penari di desa itu, tapi pemilik hajatan merasa ada yang tidak beres dengan mereka. Makanya ia memilih untuk tidak menggunakan mereka dan memanggil kelompok kuda lumping Ayah Widi. Ayah Widi pun mengerti dan terus mempersiapkan untuk penampilan mereka. Tapi tanpa disangka, pementasan itu adalah sebuah bencana. Mereka yang tadinya menghadang kelompok kuda lumping Ayah Widi ternyata masih memiliki niat busuk. Pementasan yang seharusnya meriah pun akhirnya menjadi bencana. Setelah beberapa tarian yang berhasil menghibur warga, kelompok Ayah Widi pun memasuki fase mendem. Fase di mana pemain seharusnya dirasuki sosok tak kasat mata dan mempertunjukkan kemampuan yang tidak biasa, seperti makan beling dan menginjak bara api. Tapi tidak seperti biasanya. Bukan punden yang mereka panggil yang memasuki mereka, melainkan sosok demit santet yang dikirimkan oleh kelompok Jaran Gupolo lah yang menguasai mereka. Mereka pun mengamuk dan menggila di sana. Ayah Widi mengamuk sejadi-jadinya bersama beberapa kawannya. Pawang yang seharusnya menenangkan mereka pun tidak bisa berkutik. Warga berhamburan ketakutan. Sementara beberapa anggota keluarga pemilik hajatan juga mengalami kesurupan. Walau begitu, Ayah Widi perlahan masih bisa berusaha menguasai dirinya. Ia menarik satu persatu demit yang merasuki teman-temannya dan yang merasuki keluarga pemilik hajatan, hingga yang merasuki tubuhnya. Usaha Ayah Widi pun berhasil, tapi ternyata perbuatan itu harus dibayar dengan nyawanya. Saat tubuhnya tak lagi mampu menahan sosok setan di tubuhnya, Ayah Widi berdiri kaku dengan mata yang memutih dan memuntahkan darah. Seolah sedang dipermainkan, alat-alat musik di tempat itu berbunyi sendiri tanpa ada manusia yang menyentuhnya. Ayah Widi menari menggila seperti hewan buas yang sedang mabuk. Ia terjatuh kemudian berdiri lagi dan sesekali melompat membanting dirinya. Hampir di setiap gerakan, darah merah bermuncratan dari mulutnya. Semua itu terjadi dalam satu tarian yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh siapapun yang melihatnya. Dan pada akhirnya Ayah Widi pun menghembuskan nafas terakhir di pementasan itu. "Itu beneran, Pak Le?" Tanyaku tidak percaya. "Iya, sekarang Bu Sunar dan Widi harus bertahan hidup dengan kondisi seperti ini," jelas Pak Le. "Lalu hubungannya sama demit yang mengikuti Widi itu apa?" Aku masih penasaran dengan hal itu. Pak Le kemudian bercerita lagi bahwa setelah pementasan, teman-teman kelompok Ayah Widi mendatangi sanggar kelompok Jaran Gupolo bersama anggota keluarga pemilik hajatan, dan mereka mendapati pemandangan yang sangat mengerikan. Sanggar itu dipenuhi jasad 5 orang anggota utama kelompok Jaran Gupolo. Mereka mati bergelimpangan di salah satu ruangan yang masih dengan sesaji dan tungku kemenyan di tengah-tengah mereka. Ternyata mereka pun dijebak oleh sosok yang memberi ilmu itu. Rupanya sebelumnya ada seseorang yang menawarkan kepada kelompok Jaran Gupolo untuk membalas dendam. Ia memberikan ilmu santet kembang mendem pada mereka untuk dikirim ke hajatan itu. Sayangnya mereka tidak sadar bahwa nyawa perapalnya lah yang harus menjadi bayaran atas ilmu itu. Karena mati dengan tidak tenang, sosok kelompok Jaran Gupolo berubah menjadi setan gentayangan. Mereka mengincar kelompok Ayah Widi sampai ke keluarganya. Kini yang tersisa dari mereka hanya Widi dan ibunya. Cerita Pak Le benar-benar membuat aku terdiam. Ternyata Widi juga memiliki kisah kelam tentang ayahnya. "Berarti dedemit yang mengikuti Widi adalah roh gentayangan dari kelompok Jaran Gupolo?" tanyaku pada Pak Le. "Iya, benar." "Emangnya Pak Le gak bisa ngusir mereka supaya gak balik lagi?" "Ini Pak Le lagi coba," balasnya. Aku pun semakin mengerti maksud Pak Le. Entah mengapa setelah mendengar cerita tentang Ayah Widi tadi, memotong rumput yang sedari tadi terasa berat kini terasa sangat ringan. "Pak Le, Cahyo, pakai repot-repot motongin rumput," ucap Widi yang kini tengah duduk di kursi depan rumahnya. "Gak apa-apa kok Widi, mumpung kami lagi di sini, sekalian saja," balasku mewakili Pak Le. "Matur nuwun yo, kalian baik banget sama kami," balas Widi. Sekali saat aku menoleh ke arahnya, terkadang aku seringkali ingin bertanya kepada Tuhan, mengapa orang sesopan dan sebaik Widi harus menerima takdir seperti ini. "Tuh Panjul di luar, lemparin batu." Tiba-tiba segerombolan anak melewati depan rumah Widi dan melemparkan kerikil ke arahnya. "Udah kepalanya gede, buta lagi," ucap mereka sambil tertawa. Aku tidak bisa berkata-kata melihat kejadian itu.
Ngapain kalian? Teriak Pak Le yang tiba-tiba muncul dari rumputan yang tinggi mengagetkan anak-anak itu. Anak-anak itu kaget hingga terjatuh melihat kemunculan Pak Le yang tengah membawa arit. Pemandangan itu sontak membuat mereka berlarian meninggalkan tempat ini. Awas kalian, kalau berani ganggu Widi lagi, ancam Pak Le. Setelah kejadian itu, Widi kembali berdiri dari kursinya dan kembali masuk ke rumah dengan wajah yang sayu. Sementara itu, aku dan Pak Le sudah selesai memotong rumput dan mengumpulkannya untuk segera dibakar. Kami pun memutuskan untuk masuk ke rumah sebentar untuk beristirahat. Widi dilemparin batu lagi, Bu. Aku mendengar suara Widi tengah mengadu kepada ibunya, tapi suara itu lebih seperti suara tangisan. Sudah gak apa-apa, di rumah saja lebih aman, balas ibunya. Widi dipanggil Panjul, gara-gara kepala Widi besar, Widi dikatain buta, Bu. Suara isak tangis terdengar dari Widi yang segera mendapat pelukan dari ibunya. Aku tidak tahan mendengar tangisan Widi dan menghampirinya. Panjul, itu panggilan bagus kok. Kalau kamu gak mau, biar aku saja yang dipanggil Panjul, ucapku berusaha menghibur Widi. Ia pun melepaskan pelukan ibunya dan menoleh ke arahku. Besok kalau mereka manggil kamu Panjul, biar aku yang maju. Biar aku yang bilang, aku yang bernama Panjul. Kalian mau apa? Ucapku pada Widi. Widi kemudian mengusap air matanya. Walaupun tidak bisa melihat ekspresiku, ia terlihat tersenyum mendengarkan gaya bicaraku. Suwun yo Cahyo. Widi kembali mendapatkan senyumannya lagi. Ya wis Panjul, dang bantu Bu Sunar nyiapin piring sana, sahut Pak Le yang baru selesai menikmati kopinya lagi. Yalah Pak Le, kok Pak Le ikut-ikutan? Balasku. Emangnya kamu gak mau nyobain nasi soto buatan Bu Sunar? Gak gitu Pak Le. Iya, mau. Siang itu aku makan begitu lahap setelah begitu lelah membersihkan halaman dari lumput liar. Pak Le masih belum menyentuh piringnya dan hanya terus menatapku. Kenapa Pak Le? Sotonya enak kok, ucapku pada Pak Le. Pak Le pun tersenyum sembari menghela nafas. Akhirnya kamu bisa makan dengan lahap juga ya, ucap Pak Le. Benar juga ucapan Pak Le. Sudah beberapa hari ini aku tidak bernafsu makan setelah kejadian yang menimpa orang tua dan seluruh warga desaku. Baru inilah aku bisa makan senikmat ini. Emangnya sebelumnya Cahyo kenapa Mas? Tanya Bu Sunar. Ya gak beda jauh, keluarganya Cahyo. Keluarga saya gak jago masak Bu, jadi sering gak nafsu makan. Masakan Bu Sunar ini enak banget, ucapku memotong perkataan Pak Le. Aku tidak ingin kisah tentangku malah semakin membuat Widi dan ibunya kepikiran. Beruntung Pak Le mengerti maksudku dan melanjutkan menghabiskan makanannya di meja. Cahyo, temenin main yuk, ajak Widi yang menghampiriku saat sedang merebahkan tubuh di teras. Aku melihat Widi sejenak dan penasaran dengan permainan apa yang akan kami mainkan. Pak Le, aku main sama Widi dulu ya, ucapku pada Pak Le. Aku pun menuntun Widi yang berjalan dengan tongkatnya. Ia mengarah ke perkebunan jati di belakang rumah. Kita main sama siapa? Berdua aja, tanyaku. Enggak Cahyo, sama teman-temanku. Tidak berserang berapa lama tiba-tiba ada dua anak menghampiri kami berdua. Satu anak perempuan dan satu laki-laki. Nah, itu datang. Seorang anak perempuan dengan rambut berkepang menghampiri kami dan memperkenalkan diri kepadaku. Temennya Widya, aku Suti. Kalau aku Muhrin. Tiba-tiba seorang anak laki-laki yang seumuran kami juga ikut memperkenalkan diri. Aku Cahyo, baru kenal juga sama Widi, balasku pada mereka berdua. Kedua teman Widi terlihat normal, tidak seperti Widi yang tidak bisa melihat. Aku cukup senang, ternyata selain anak-anak nakal tadi Widi memiliki teman-teman yang mau bermain dengannya. Kita main apaan? Tanyaku. Itu. Muhrin menunjuk ke setumpuk benda berbentuk kuda dan beberapa cemeti. Kuda lumping? Tanyaku. Iya, betul. Terus mainnya gimana? Aku masih bingung. Suti mengambilkan benda itu dan memberikannya kepadaku, sebuah cemeti dan kuda lumping. Kita main perang-perangan. Kan kuda lumping itu menggambarkan perang dan perjuangan pejuang zaman dahulu, jelas Suti. Aku pun mengerti, sepertinya ini akan menarik. Layaknya pemain kuda lumping dalam pementasan, kami pun menaiki kuda buatan itu dan saling mengejar satu sama lain.
Cemeti pun sesekali kami pukulkan ke tanah sembari sesekali bersembunyi di balik pohon jati. Kejar Muhrin, jangan sampai dia kabur, perintah Suti. Lari, pasukan musuh datang, balas yang lain. Kami benar-benar menikmati permainan ini. Sudah lama sejak terakhir kali aku merasakan perasaan seseru ini. Bahkan tanpa terasa matahari sudah mulai terbenam dan pemandangan di sekitarku sudah semakin gelap. Sudah malam, kita pulang yuk, ajakku pada mereka semua. Mendengar ucapanku, tiba-tiba mereka berhenti dan menatapku dengan tajam. Senyuman mereka hilang begitu saja. Pulang? Ini baru aja dimulai, Cahyo, ucap Muhrin. Iya nih, lagi seru-serunya, tambah Suti. Aku mengernyitkan dahi. Apakah memang mereka terbiasa bermain sampai semalam ini? Dari tadi sebenarnya aku merasa ada yang mengganjal, tapi entah mengapa aku tidak bisa mengingat apakah itu. Barulah saat ini aku merasa ada yang aneh dengan Widi. Widi, bukannya kamu gak bisa ngelihat, tapi kamu bisa main selincah itu? Tanyaku yang menyadari keanehan pada Widi. Aku emang gak bisa lihat, tapi aku bisa mendengar suara kalian, ucapnya sambil menunjukkan telinganya. Aku memperhatikan posisi matanya. Itu tidak seperti mata seorang yang buta seperti pertama kulihat tadi. Kamu bohong. Aku coba utarakan firasatku. Kali ini wajah mereka bertiga kembali menatapku dengan tajam. Mereka mulai tidak memperdulikanku dan mulai menari-nari dengan kuda lumping sembari mengambil posisi mengitariku. Suara cemeti Muhrin menggelegar dengan keras dari belakangku. Aku pun menoleh ke arahnya dan wajah Muhrin seolah mencoba mengancamku. Udah gak seru, aku pulang aja, ucapku yang segera ingin meninggalkan mereka. Ayo Widi, pasti ibumu nungguin di rumah. Aku menghampiri Widi, namun ada yang aneh dengan Widi. Ia malah mundur dan menjauh dariku. Ya sudah kalau gak mau pulang. Kalau gak mau pulang aku bilangin ibumu, balasku yang mulai kesal. Aku pun bersiap pergi meninggalkan hutan jati. Suti mencoba menghadangku, namun aku tidak peduli dan terus berjalan meninggalkan mereka. Saat itu aku benar-benar merasakan firasat yang aneh. Sesekali aku menoleh ke belakang dan mendapati mereka bertiga tengah menatapku di kegelapan dengan wajah dingin yang terasa sangat menyeramkan. Aku pun mempercepat langkahku untuk meninggalkan hutan dan segera mengadu kepada Bu Sunar. Tapi entah mengapa aku merasa hutan ini menjadi begitu luas. Aku merasa sudah berjalan dengan cukup jauh, tapi rumah Widi sama sekali belum kelihatan dari sini. Walau begitu aku terus melangkah. Aku sangat tahu bahwa ini adalah arah yang benar. Lalu, apakah aku tersesat? Langkahku terhenti saat nafasku mulai tidak beraturan. Bukan karena jalan yang cukup jauh, tapi juga karena rasa takut yang mulai menyelimutiku. Dari jauh terdengar suara cemeti kuda lumping seperti saat kami bermain tadi. Suara itu bergantian dengan suara langkah yang mendekat ke arahku. Mungkinkah itu adalah suara dari Widi dan yang lain? Lari. Mengapa aku harus lari? Firasatku mengatakan aku harus berlari menjauh dari suara itu. Aku pun bingung, namun aku memilih untuk tetap menjauh. Tapi langkahku terhenti saat melihat ada seseorang di hadapanku. Itu Suti. Suti, rumah Widi ke arah sana kan? Teriakku. Tapi saat Suti menoleh, aku terhenti. Ada apa dengan wajah Suti? Tidak seperti tadi. Sekarang terlihat sangat pucat. Bibirnya menghitam. Pipinya dihiasi bekas luka yang membusuk. Suti. Sontak aku pun terjatuh terduduk di tanah melihat wujud Suti itu. Sebaliknya, ia tersenyum saat mendapati kedatanganku. Kemudian cemeti Suti menghantam tanah dan suaranya menggema ke seluruh hutan jati. Ia pun mulai bergerak menggoyangkan badannya dan menari-nari layaknya seorang pemain kuda lumping di pementasan. Sayup-sayup terdengar suara musik tanpa wujud yang dimainkan mengiringi Suti. Dengan suara itu Suti semakin menggeliat. Sesekali ia mengangkat kuda lumpingnya dan melompat memperagakan seorang pendekar yang tengah menguasai kudanya. Sesekali ia menari memaju mundurkan kuda lumpingnya sembari sedikit melemparkan senyuman menggoda dengan wajah yang sangat menyeramkan. Bukan, itu bukan Suti, itu setan. Dengan sekuat tenaga aku menguatkan kakiku untuk berdiri. Aku berpaling dan berusaha berlari sejauh mungkin dari Suti. Tapi saat aku melihat ke arah belakang, Suti sudah mendapatkan penontonnya. Barisan pocong sudah mengambil posisinya di antara pohon jati. Mereka menggeliat menyaksikan penampilan Suti.
Aku pun menoleh ke atas dan mendapati perempuan yang melayang-layang dan makhluk dengan tubuh yang tidak lengkap bertengger di batang pohon jati. Jangan lagi. Sontak wajahku memucat melihat semua pemandangan di tempat ini. Sontak aku teringat kembali kejadian saat warga desa dibantai oleh kelompok ludruk topeng ireng. Tolong! Aku pun berteriak sekuat tenaga. Namun yang terjadi adalah makhluk-makhluk itu memalingkan wajah mengerikannya kepadaku. Di hadapanku saat ini tengah melayang sosok perempuan yang terbang terbalik dengan rambut panjang yang berjatuhan dan wajah yang penuh bekas luka berdarah. Jangan kesini, ucapku pada sosok itu. Namun tetap saja makhluk itu semakin mendekat ke arahku. Kemudian terdengar lagi suara cemeti dari arah Suti. Makhluk itu pun menoleh dan mendapati sudah ada Muhrin dan Widi yang ikut menari bersama Suti. Setan-setan itu pun kembali mengalihkan perhatiannya ke arah mereka. Gila, semua ini apa? Kenapa aku bisa berada di tengah-tengah mereka semua? Cahyo! Samar-samar aku mendengar suara Pak Le. Pak Le, di mana Pak Le? Aku mencoba membalas suara itu. Kamu di mana? Pak Le nggak bisa nemuin kamu. Pak Le membalas ucapanku, tapi aku sama sekali tidak dapat melihat mereka. Hutan jati Pak Le, harusnya nggak jauh dari belakang rumah Widi. Tapi Cahyo sudah mau pulang sedari tadi, tapi nggak sampai-sampai. Ucapku kala itu. Terdengar suara Pak Le yang tengah menghela nafas. Samar-samar aku mendengar suara langkah kaki di dekatku, tapi aku tidak mampu menemukannya. Dia di sini Pak Le, tapi kita nggak bisa ke sana. Terdengar suara Widi yang sepertinya bersama dengan Pak Le. Sebentar, suara Widi. Berarti yang sedang menari di atas sana jelas bukan Widi. Widi, aku ngelihat sosok mirip kamu di sini. Sekarang dia lagi nari sama anak-anak yang namanya Muhrin dan Suti. Ucapku pada Widi. Iya Cahyo, aku bisa lihat. Balas Widi. Tunggu, bisa lihat. Apa artinya Widi tidak dapat melihat, tapi ia bisa melihat alam gaib? Aku bukan buta dari lahir, mataku diambil sama setan-setan itu. Sejak penglihatanku diambil, apa yang dilihat setan itu mirip dengan yang akan aku lihat juga. Jelas Widi. Sungguh sangat mengerikan. Berarti saat ini Widi melihat semua setan, kuntilanak, dan makhluk-makhluk di hutan ini. Berarti selama ini Widi selalu melihat makhluk-makhluk itu. Sementara aku berbicara, tanpa kusadari sudah ada makhluk kerdil mendekat dan mencengkeram kakiku. Di setiap sisiku sudah ada pocong yang seolah siap untuk menghampiriku. Pak Le, aku harus gimana? Tanyaku ketakutan. Susah, Pak Le gak bisa ngeluarin kamu. Jelas Pak Le. Maksud Pak Le apa sih Pak? Aku mulai panik. Kamu itu sedang ada di ritual keramat. Yang masuk di ritual itu gak akan bisa kembali. Jelas Pak Le. Apa maksud ucapan Pak Le? Apa aku terjebak di tempat ini selamanya? Bisa keluar. Dulu aku juga pernah terjebak di sana, ucap Widi. Mendengar ucapan Widi, aku pun mendapatkan harapan. Bagaimana caramu keluar? Ucapku sembari mengusir makhluk kerdil yang mencoba menjilati kakiku. Aku gak ingat, aku lupa semua kejadian saat berada di sana. Jelas Widi. Terus aku harus bagaimana Widi? Cari Cahyo, pasti ada, pasti ketemu. Kamu harus cari sendiri, ucap Widi. Aku pun berlari menjauh dari setan-setan itu. Namun sialnya di sisi lain, setan lain sudah bersiap mendekat ke arahku. Ada suara doa terdengar di telingaku. Itu adalah suara Pak Le. Sepertinya ia sedang berusaha untuk melindungiku. Tapi sepertinya itu bukan jalan keluar. Malam kini semakin larut dengan bulan purnama yang memerah. Belum pernah aku melihat purnama semerah ini. Di tengah rasa takutku, aku pun mencoba untuk melihat ke sekeliling tempat ini dan mencoba untuk mencari jalan. Aku gak boleh mati. Kalimat itu aku sematkan terpatri di dalam pikiranku. Bagaimanapun, aku harus keluar dari situasi ini walaupun harus membubarkan pertunjukan ini. Tunggu, membubarkan pertunjukan? Jangan-jangan ini adalah caraku agar bisa keluar dari alam ini. Aku mencoba mendekat ke arah Suti, Muhrin, dan makhluk yang mirip dengan Widi itu. Kini wajah mereka sama-sama mengerikan. Aku menggenggam sebuah batu yang cukup besar dan bersiap melemparkannya ke salah satu dari mereka. Tapi seketika wajah setan-setan di hutan ini menatapku dengan sangat geram.
Saat itu aku melihat satu buah cemeti dan kuda lumping yang tergeletak di tanah. Itu adalah peralatan yang aku mainkan tadi. Atau mungkin bukan membubarkan. Aku mengambil kuda lumping itu di tanah dan menaikinya. Sebuah cemeti ku genggam di tanganku seperti saat ku mainkan tadi. Atau mungkin aku memang harus ikut dalam permainan ini. Suara cemeti menggema ke seluruh hutan jati. Kali ini suara itu berasal dariku. Ketiga pemain itu pun terhenti sejenak menoleh ke arahku. Aku mengikuti irama dan mengikuti beberapa gerakan mereka seperti yang aku lihat tadi. Aku menari sebisanya tanpa memperdulikan apakah aku pantas untuk ditonton. Tapi saat itu pandangan setan-setan itu terhadapku berubah. Mereka tidak lagi memandangku dengan mata yang mengancam. Mereka tidak lagi mencoba mencelakaiku. Aku menahan rasa takutku saat bermain bersanding dengan Suti, Muhrin, dan setan Widi. Dengan hati-hati, aku mencoba mengikuti iramanya. Dan tanpa sadar ternyata aku menikmatinya. Jul, Panjul, bangun! Terdengar suara seorang seperti Pak Le bersamaan dengan tetesan yang membasahi wajahku. Pak Le? Tanyaku yang bingung dengan keadaan sekitar. Aku membuka mataku dan mendapati langit sudah terang bersama pohon jati yang menjulang tinggi di hadapanku. Nah, bener kan? Dipanggil Cahyo gak bangun, dipanggil Panjul baru bangun. Mulai sekarang kamu tak panggil Panjul aja. Ucap Pak Le yang segera berdiri setelah mengetahui aku tersadar. Ya ampun Pak Le, ditolongin dulu kenapa sih? Protesku. Lah, kamu yang mau tiduran di hutan sendirian, kok minta tolongnya ke Pak Le? Ucap Pak Le yang segera meninggalkanku dan kembali ke rumah Widi. Ya, rumah Widi terlihat dari sini. Jaraknya hanya beberapa puluh meter. Lalu yang semalam itu... Aku mimpi, gumamku. Enggak, bukan mimpi. Aku terkaget dengan suara di belakangku. Itu adalah Widi. Ia duduk dengan tenang di sana. Ya ampun Widi, ngagetin aja. Maaf ya Cahyo. Ia berusaha berdiri dengan tongkatnya. Aku pun mengikutinya sembari berjalan perlahan ke rumah. Itu ritual turonggo mayit. Terjadi setiap beberapa tahun sekali. Aku gak nyangka kamu sampai terjebak di sana. Ucap Widi. Turonggo mayit? Iya, pementasan gaib untuk penunggu hutan. Aku merinding mendengar ucapan Widi. Aku pun menoleh ke belakang dan memperhatikan hutan jati yang sangat misterius itu. Sebenarnya hutan itu tidak terlalu besar, tapi mengapa bisa sampai ada makhluk sebanyak itu? Ya sudah, maaf ngerepotin ya Widi. Ayo cepat ke rumah, aku mau mandi sama balas kerjain Pak Le dulu. Seenaknya aja aku lagi susah malah ditinggal gitu aja. Ucapku dengan kesal. Jangan gitu Cahyo, Pak Le loh yang semalam nungguin kamu di hutan dan gak berhenti-henti baca doa sampai kamu muncul di sini. Aku terhenti mendengar ucapan itu. Hah? Yang benar? Tanyaku yang tidak menyangka Pak Le melakukan itu. Ya benar, aku saksinya walaupun tidak melihat langsung. Oh iya, aku ngerti kok. Kami pun akhirnya sampai di rumah dan mendapati Pak Le tengah tertidur di amben yang ada di teras rumah itu. Aku melihat wajahnya yang sangat kelelahan. Sepertinya aku bersalah sudah berprasangka tidak baik kepada Pak Le. Panjul. Aku kira Pak Le memanggilku, tapi ternyata ia sedang mengigau di dalam tidurnya. Sepertinya ia benar-benar lelah. Panjul, bersihin kandang kambingnya yang benar. Jangan sampai Pak Le ikat di pohon pisang. Aku mendengar ngigauan itu dan mataku melotot ke arah Pak Le yang sedang tertidur. Spontan aku mencopot sandalku dan melemparkan ke Pak Le yang masih tertidur. Kabur, cepat! Kataku sembari menarik Widi dan masuk ke dalam rumah. Nekat kamu Cahyo! Balas Widi. Aku mengunci pintu rapat-rapat dan menutup gordeng. Pak Le pun terbangun dan menyadari sandalku sudah ada di wajahnya. Kampret kamu Panjul! Setelah kejadian hilangnya aku di hutan jati, aku dan Pak Le berpamitan untuk pulang kembali ke desa. Kami pulang hanya sebentar sekedar untuk stor muka ke Bu Le sekaligus mengambil beberapa peralatan yang dibutuhkan oleh Pak Le. Pak Le menggoes sepedanya melintasi ladang tebu lagi. Saat itu aku benar-benar memikirkan keadaan Widi. Apa Widi sudah benar-benar gak apa-apa ya Pak Le? Tanyaku. Menurut kamu gimana Jul? Tanya Pak Le balik. Semalam aku mendengar penglihatan Widi diambil oleh setan. Jadi ia melihat semua yang dilihat setan itu. Itu jelas ngeri Pak Le.
ucapku pada Pak Le. Nah, itu kamu tahu. Mendengar jawaban itu, aku pun mencubit Pak Le yang berada di hadapanku. Sayangnya hal itu segera kusesali karena setelahnya Pak Le menghukumku dengan bertukar posisi. Kini aku harus mengayuh sepeda sembari membonceng bapak-bapak di belakangku. Udah dong Pak Le, capek, keluhku. Udah terus, biar kamu kapok. Kali ini aku benar-benar tidak bisa melawan. Kalau melawan, resiko terakhirnya Pak Le pasti menyuruhku berjalan kaki untuk pulang. Makanya besok kita harus ke sana lagi. Setan itu masih ada di sana, ucap Pak Le tiba-tiba. Aku pun terhenti dan menoleh ke arah Pak Le. Setan? Maksudnya setan apa Pak Le? Setan dari orang-orang yang membunuh Ayah Widi. Roh gentayangan dari kelompok Jaran Gupolo. Mereka berdiam di rumah itu, ucap Pak Le.